Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah perbankan digital dan fintech untuk hari ini. Kita akan membahas mengenai financial disruptors. Oke, seperti biasa, kita lihat dulu pelajaran sebelumnya. Kita ngebahas apa sih? Kita udah lihat ada teknologi membawa efek positif dan negatif, yaitu positifnya kita udah tahu kita bisa mengakses informasi banyak banget dengan cepat, dengan mudah, dengan gampang, cuman pakai jari. Negatifnya juga pasti ada, yaitu apa? Hoax. Kita ingat kan dari tahun 1812, 1912, 1917, 1920, 1947, 1957, bahkan sampai yang terakhir oleh si Google gitu kan. Oke, sebentar. Yang berikutnya, revolusi digital adalah revolusi teknologi dengan percepatan yang terus bertambah. Bukan cuma kecepatannya, tapi dia semakin cepat, semakin singkat, semakin akselerasinya semakin tinggi. Yang ketiga apa? Konsumen menuntut pengalaman dari dan inspirasi dari produk yang ditawarkan oleh produsen atau oleh penjual. Karena apa? Kita udah jadi hyper connected consumer. Oke. Oh, satu lagi, tugas jangan lupa dikumpulkan ya. Ini masih ada waktu sampai hari Kamis. Jadi waktunya 1 minggu itu udah cukup karena tugasnya nggak susah. Itu apa? Saya refresh sekilas di sini kan. Tugasnya sebutkan salah satu bank yang kalian kenal. Jadi bebas, banknya boleh apa aja. Apakah yang harus dilakukan oleh bank tersebut menghadapi revolusi digital ini? Sebenarnya di buku, di berita, di apa itu udah banyak. Tinggal kalian pilih mana yang kalian mau. Jadi nanti saya mengajak kalian itu ngelihat, oke, yang kalian kenal banknya siapa sih? Kita nggak usah ngelihat contoh misalnya bank yang besar yang apa itu nanti di kuliah ini ada. Tapi uh, mungkin yang bank yang kalian kenal tuh nggak terlalu populer misalnya. Jadi, oh saya pengen pilih Bank X. Ya udah saya pengen tahu Bank X kayak apa sih? Oh ya kita lihat. Oh Bank X itu dia gimana sih? Dia masih bisa hidup apa enggak? Kira-kira kalau masih bisa dia ngapain? Dia harus ngapain gitu. Dia harus nawarin produk apa? Udah punya apa enggak? Kalau belum, dia harus adopsi atau harus apa? Terus kantor cabang gimana? Dia perlu buka apa enggak? Perlu enggak? Kalau misalnya perlu dia harus ngapain? Kalau misalnya enggak, dia harus ngapain? Terus karena ini hubungannya sama fintech, fintech udah masuk kan. Nah, fintech itu ada nggak sih yang jadi pesaingnya si bank yang tadi kalian pilih? Kalau misalnya ada, siapa? Terus selain pesaing, ada juga pasti ada juga yang telah bekerja sama dengan bank tersebut. Nah, itu siapa? Supaya nanti ini saya mengajak kalian semua untuk ngelihat hubungan yang unik antara bank sama fintech. Jadi apa ya istilahnya, kayak malu-malu mau ya, bahasanya mungkin terlalu jadul. Bank itu kerjasama sama fintech, tapi bank itu juga tanda kutip bertempur dengan fintech. Jadi itu ada ada sesuatu yang menarik di situ. Bukan dilema ya, mungkin ada paradoks di situ. Makanya kenapa saya kasih tugas ini supaya kalian nanti bisa ngelihat sendiri. Walaupun sebenarnya nanti di kuliah ini berikutnya kalian juga pasti akan melihat dari materi yang saya bawakan. Oh, ternyata bank fintech begini, begini, begini. Tapi kalau kalian ikut terjun langsung, melakukan riset, ngelihat sendiri. Karena yang tadi saya bilang, bank yang saya kasih contoh, mungkin kalian nggak terlalu ngeh gitu. Misalnya Standard Chartered, Citibank atau apa. Tapi misalnya yang kalian tahu, oh dekat rumah saya ada Bank Victoria. Saya pengen tahu Bank Victoria gimana sekarang. Masih hidup apa enggak? Kalau masih hidup, gimana caranya dia menghadapi digital? Kurang lebih kayak gitu. Atau mungkin BRI, BTN, BTPN. Banyak kan bank itu. Makanya saya nggak membatasi. Oke, sekarang kita akan melihat ke kuliah hari ini. Apa itu financial disruptor? Ini adalah bahasa apa ya? Ini bahasa saya.
bahasa saya sendiri yang saya pilih, jadi supaya gampang ingatnya. Jadi kalau misalnya, oh ini kok kayaknya terlalu sederhana, memang karena saya lebih penting kita ngerti dulu supaya kita bisa ingat. Jadi kenapa ini kok kayaknya bahasanya cemen banget? Apa itu financial disruptor? Itu adalah fintech yang sukses menyelenggarakan layanan keuangan dan memiliki konsumen yang banyak sehingga mengambil sebagian pangsa pasar dari bank tradisional. Kenapa ini saya garis bawahin banyak? Karena gini, kalau kita dengar masalah disruption, mungkin kalian pernah dengar atau mungkin bahkan sering dengar disruption itu apa sih? Jadi disruption itu istilahnya ini ada pemain baru yang datang, dia membawa sesuatu yang baru dan menarik dan mereplace atau bahasa gampang ya, mengacak-acak tatanan yang udah ada sehingga perusahaan yang lama dilibas semua sama dia karena udah nggak relevan lagi perusahaan yang lama itu. Kok bisa? Di sini contoh yang paling gampang tadi kita lihat apa nih? Di sini contohnya Netflix, Apple sama Uber. Kita biar gampang aja memahaminya. Kok Netflix disruptor kenapa? Netflix datang, dia nawarin orang nonton film lewat internet karena teknologinya sudah memungkinkan. Kalau dulu kan belum. Sekarang internet speednya udah cepet. Dengan adanya Netflix, dulu ada yang namanya penyewaan rental VHS, rental Laserdisc. Ada yang namanya jual DVD. Sekarang hilang semua itu. Karena apa? Orang mikir ngapain beli? Gue pakai Netflix aja. Tinggal nonton, udah selesai, nggak perlu pusing. Delete, hapus, atau mungkin nggak di save gitu kan. Selesai. Disruptor dia. Apple, nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi Apple di sini, disruptornya itu banyak banget. Ini contoh yang paling gampang adalah MP3 player. Dia karena MP3, jadi dia bukan MP3 player yang pertama, tapi karena dia yang membuat jadi ngetop sehingga konsumennya banyak. Kenapa tadi saya bilang akhirnya jadi apa? Konsumen yang banyak. Sama kayak Netflix. Netflix kalau konsumennya nggak banyak, nggak bakal jadi disruptor juga dia kan, ya kan? Sama si Apple, dia bukan MP3 player yang pertama, dia bukan yang paling canggih, dia bukan yang apa, tapi dia yang mainstream bisa membuat semua orang suka sehingga beli produknya. Jadinya apa? Yang dia libas siapa? Toko CD, toko audio, toko kaset, toko open reel tape segala macam. Itu yang dia libas. Yang si ketiga yang kita paling kenal siapa sih? Uber. Uber ya mungkin Gojek atau apa. Apa? Grab car, GoCar. Tapi intinya orang dunia itu awalnya taunya Uber. Uber masuk, dia melibas siapa? Perusahaan taksi. Ya kan? Karena apa? Jadi sharing ekonomi. Kalau kalian bayangin nih Bluebird. Dia sekali beli mobil harus berapa ratus, berapa ribu. Begitu dia beli, dia pakai, dia harus mikirin lagi ke depan. Dia mikirin apa? Dia mikirin ini nanti depreciation cost-nya gimana. Karena mobil itu habis 5 tahun, peraturan dari pemerintah harus diperbarui, diremajakan. Dia harus pikirin itu semua, pajaknya apa segala macam. Belum kalau supirnya nabrak atau supirnya ditabrak atau segala macam. Uber datang dengan konsep yang beda. Dia suruh aja orang yang punya mobil yang nganggur, mau nggak narik? Narik, udah selesai. Bahkan waktu awal yang bikin ribut apa? Uber tuh perusahaan apa sih? IT? Loh, tapi kenapa dia bisa menyelenggarakan transportasi? Diprotes kan? Dia IT. Terus kenapa dia bisa main di internet? Dia menyelenggarakan payment di internet. Dia perusahaan apa? Payment, IT, internet, atau transportasi? Itu dulu yang bikin orang bingung kan? Ini mau diaturnya gimana gitu. Tapi itu disruptor. Jadi disruption itu sebenarnya banyak. Ini kita kasih contohnya 3 tadi ya. Jadi disruption itu bisa bermulai dari yang pasti yang gampang apa? Opportunity. Dia melihat ada opportunity. Oh, ini contohnya di sini kan si Steve Jobs waktu itu ngelihat, oh, zaman dulu orang kalau mau nyetel lagu itu pakai apa sih? Walkman, Discman. Discman itu
CD-nya gampang baret. Dan lagi kita bawa kemana-mana paling berapa CD sih? Kurang dari 20 lagu. CD-nya mau dimasuk-masukin ke tas gitu kan, repot. Dia mikir gimana caranya. Tapi surprisingly, ini bukan konsep baru. MP3 player pertama kali itu ada tahun 98 oleh perusahaan Korea namanya Saihan. Itu tahun 97. 98 oleh si Diamond. Apple baru ngeluarin tahun 2001. Padahal konsep dan produk itu udah ada dari tahun kapan? Tahu nggak tahun berapa? Dari tahun 79. Tahun 79 ada yang namanya Ken Kramer, dia demokan ke orang banyak, udah ada, dia udah bikin patennya, produknya udah ada. Cuman bayangin, tahun 80 itu dia nggak pakai hard disk ya, dia udah pakai jenis dari flash disk, cuman masih kecil banget, kurang dari 1 mega. Bayangin, itu cuman bisa nyimpen kalau nggak salah 10 detik dari lagu, cuman bisa 10 detik. Tapi konsepnya dia udah bikin. Ini udah ada, bahkan dia bikin yang lebih gede lagi buat di mobil, pakai hard disk. Tapi tahun 80 teknologinya belum memungkinkan. Itulah yang dilihat opportunity-nya oleh si Steve Jobs. Makanya dia pengen bikin yang bombastis. Dia bikin MP3 player zaman dulu awal-awal tahun 98 keluar cuma 32 mega, 64 mega, cuma bisa 10 lagu, 20 lagu. Dia pengen bikin heboh. Nih, 1000 lagu. Karena apa? Dia pakai hard disk. Konsep yang dia pinjam dari Ken Kramer. Tapi zaman tahun 80 hard disk masih gede. Tahun 2001 udah ada hard disk yang kecil banget yang namanya Kitty Hawk. Itu yang dibuat oleh HP dan IBM. Jadi hard disknya memang muat di dalam satu iPod generasi pertama itu yang memang besarnya ya sebesar hard disk sekarang lah. Segini kurang lebih ya. Ini kan hard disk 2,5 inci. Besarnya kurang lebih. Ini anak-anak pondok semuanya. Ini anak-anak. Besarnya kurang lebih segini. Sebentar ya. Kok itu suaranya masuk sih? Oke. Jadi dia masukin hard disk ke dalam iPod generasi pertama itu. Makanya dia bisa bombastis bilang ke seluruh dunia, 1000 lagu nih. MP3 player yang ada berapa lagu? 10, 20, 1000 lagu. Heboh itu satu dunia. Nanti kita akan lihat lebih hebohnya lagi seperti apa. Oke. Jadi di sini dia udah melihat opportunity, terus dia disruptive innovation. Dia bikin yang tadi saya bilang 1000. Jadi dia menggabung-gabungkan teknologi yang sudah pernah ada tapi belum sempat ngetop. Dia perkenalkan ke dunia. Sehingga begitu udah terkenal, abislah itu yang namanya toko CD. Abislah itu yang namanya records label. Jadi semua udah berganti. Mungkin records labelnya kayak Virgin, Sony, Atlantic, segala macam itu masih ada. Dia berpindah. Karena zaman dulu kalau yang namanya penyanyi mau ngetop dia harus ngapain? Harus ke radio. Harus berapa banyak kaset yang kamu jual, CD yang kamu jual. Sekarang enggak kan? Banyak di iTunes itu penyanyi yang udah ngetop, lagunya di download puluhan juta, tapi nggak punya CD, nggak punya kaset, nggak punya rekaman. Kalau kalian yang penggemar American Idol, mungkin Asian Idol juga ada gitu ya, atau The Voice, itu banyak melahirkan bintang-bintang yang nggak punya records, nggak punya CD, nggak punya apa gitu loh. Oke. Yang berikutnya itu tadi kita baru ngomongin disruption. Market disruption itu apa sih? Makanya kenapa ini saya bilang pakai bahasa yang gampang. Fintech yang sukses menyelenggarakan keuangan dan intinya ini, memiliki konsumen yang banyak sehingga mengambil sebagian pangsa pasar dari bank tradisional. Itu intinya. Karena dia udah besar banget, dia sampai mengganggu, mendisrupt nih bank yang ada gitu. Itu makanya kenapa saya kasih definisi seperti ini, biar gampang gitu loh. Dan saya tadi kasih penjelasan, kalau mau yang teknis, yang akademis seperti apa, disruption ada apa, bla 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 gitu. Tapi intinya, inilah definisi disruption yang paling gampang yang kita bisa ingat. Oke? Tapi sekarang gini,
Kok bisa sih bank di-disrupt apa? Emang bank itu gaptek? Enggak. Kita lihat dari pertemuan pertama. Bank itu punya banyak teknologi yang dia udah pakai. Kita lihat kan dari tahun 50, tahun 67, tahun 86, tahun 97. Bank itu syarat dengan teknologi. Jadi kenapa dia bisa di-disrupt? Oke. Sekarang kita lihat dulu nih. Dari survei yang diadakan oleh siapa? Oleh Bank Director. Majalah yang namanya The Financial Brand. Ini ditanya, kalau nggak salah 10 bank terbesar di dunia ditanya oleh majalah The Financial Brand. Dari semua kompetitor non-bank, yang kalian paling takutin itu siapa sih? Siapa sih yang kalian paling takutin? Mereka semua menjawab paling gede siapa? Apple. Kok Apple ya? Kenapa nggak PayPal? Atau Google? Google lebih gede. Atau Facebook? Yang gede-gede. Kalau kita ngomongin high-tech kan gitu ya, Google atau Facebook. Atau kalau kita ngomongin payment yang berhubungan sama bank, yang berhubungan sama duit, kenapa nggak PayPal? Ya kan? Kenapa Apple? Kenapa Apple gitu loh? Kita lihat di sini. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh juga. Apple mengeluarkan Apple Card. Sebentuknya kayak kartu kredit, tapi dia nggak mau langsung menyerang bank. Jadi itu cuma bisa digunakan untuk membeli produknya Apple di tokonya Apple. Ya kan? Tapi kenapa? Kenapa direktur tetap takut? Ini jawabannya. Apple sudah terbukti dalam sejarah itu adalah perusahaan yang sangat disruptif. 3 kali dia mendisrupt industri yang beda. Pertama, industri komputer. Kedua, industri musik. Jadi waktu iPod-nya keluar, dia bukan cuman mendisrupt portable MP3 player. Dia mendisrupt industri musik loh. Yang ketiga, dia mendisrupt industri film lewat Pixar. Jadi, kenapa kok bisa dibilang dia? Kita bahas satu-satu yang paling gampang. Ini ada 3. Yang pertama apa sih? Komputer. Kok bisa sih? Karena tanpa Apple, komputer itu jalannya mungkin beda. Ya walaupun kalau kita ngomongin masalah takdir atau apa ya, mungkin kalau nggak Apple ada orang lain yang fungsinya sama kayak Apple. Tapi kita ngebahas secara pengetahuan, what if kalau Apple nggak ada? Itu akan beda. Kenapa? Ini faktanya. Tahun 43 itu rajanya komputer siapa? IBM. CEO-nya IBM yang namanya Thomas Watson itu bilang, ya dunia ini paling cuma perlu 4 atau 5 komputer. Bayangin. Dia bilang gitu. Oke lah itu tahun 43 komputer masih gede banget. Ingat kan waktu itu yang di pertemuan pertama komputer masih 1 lantai gitu kan. Oke. Tahun 77 komputer udah kecil. Ya maksudnya relatif kecil. Tetap aja. Founder dari Digital Equipment Corporation, dulu kita bilangnya komputernya mereknya DEC. Dia bilang nggak ada alasan orang itu perlu komputer di rumah. Nah, itu adalah mindsetnya para pelaku bisnis komputer saat itu. Saya juga ngalamin. Tahun 80-an, 90-an, yang namanya nerds. Dulu nerds itu by product di kelas, di sekolah. Kita nggak dianggap yang namanya nerds. Sekarang nerds itu kayak seksi. Tapi dulu enggak. Dulu nerds itu dibully. Dulu nerds itu paling enggak, itu cuman nggak ditemenin. Itu udah paling bagus. Kalaupun ditemenin, pasti dibully. Pasti, karena saya ngalamin. Jadi nerdsnya dianggap jelek, komputer pun dianggap itu barang magic gitu, barang yang mistis. Itu kalau misalnya nggak ada Apple, itulah yang terjadi. Karena itu sempat waktu itu terjadi. Oke, jadi itu perannya Apple, dia mendisrupt industri komputer. Jadi kalau nggak ada Apple, komputer itu akan seperti yang saya pernah alamin awal-awal di 80 90-an. Pertama, itu akan jadi barang yang sangat-sangat teknis, yang make mungkin cuma di lab, di mana mungkin guru, dosen atau apa, bukan barang yang mainstream. Internet nggak akan jadi barang yang mainstream. Itulah disruptionnya si Apple ini, karena
Dia maksa, dia kekeh banget saat itu tahun 77. Kenapa? Dari filmnya yang ada, kalian pun tahu Steve Jobs itu dibully pertama kali. Dia pengen bilang, gue pengen bikin komputer yang dipakai buat semua orang di rumah. Diketawain orang, dia mau minjem duit ke bank, dia diketawain sama banknya, dia mau kerja sama HP Hewlett Packard, diketawain sama Hewlett Packardnya. Kenapa? Makanya saya sebel sama Hewlett Packard sampai sekarang, karena nggak punya visi gitu. Akhirnya Hewlett Packard pun sekarang terjun ke komputer, padahal dulu dia ngebully. Dia bilang ke Steve Jobs, dan buliannya itu yang paling paling nyelekit ya. Pertama dia bilang gini, lu pengen bikin komputer buat orang di rumah, buat apa? Terus dikasih tunjuk device yang namanya mouse gitu ya. Ini pakai mouse gitu. Hah? Terus lo pengen gua bikin gitu komputer dengan alat yang namanya mouse. Dibanting itu mouse di meja. Makanya saya bingung gitu kan. Dia udah dulu ngebully habis-habisan, sekarang berani-beranian sih HP bikin komputer juga gitu. Tapi intinya, kalau si Steve Jobs itu dulu nggak kekeh, nggak terus, komputer itu jadinya arahnya seperti tahun 90-an yang saya rasakan waktu itu. Jadi ini pengalaman pribadi ya. Waktu itu kalau kalian tahu judi togel gitu, judi porkas SDSB, itu sampai anak-anak ya, dulu anak-anak yang namanya anak-anak bandel gitu ya, dia mau pasang judi nih, judi pasang porkas, pasang SDSB. Dia pengen tahu nomor yang keluar. Yang paling gampang orang-orang datang kemana sih? Ke dukun kan. Mereka waktu itu datang ke rumah saya. Yud, lu kan punya komputer, tolong dong ramalin nomor yang keluar berapa. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi bagi orang awam, itu kayak magic gitu loh, kayak dukun gitu. Itu yang saya alamin sendiri. Nanti kalau nggak ada si Apple, itu jadi kayak gitu. Walaupun saya bilang, saya bukan fansnya Apple. Bahkan saya juga nggak terlalu suka sama Apple. Nanti saya kasih tahu kenapa penyebabnya. Tapi ini adalah porsinya dia. Ini adalah memang kehebatannya dia. Inilah efeknya dia membuat kayaknya ada yang mati sebentar ya. Ini adalah kehebatannya dia sampai bisa bikin kita tahu tuh. Bentar ya, ini ada bahwa si komputer itu jadi mainstream. Oke. Yang berikutnya. Tadi apa? Mendisrupt industri komputer. Yang berikutnya dia mendisrupt industri portable MP3 player. Dan industri musik kan, kita bahas portable MP3 player dulu. Jadi sekarang sih kita udah take it for granted, karena apa? Kita dengerin musik lewat HP. Zaman dulu HP itu belum canggih, jadi perlu ada alat khusus. Dulu kan ada yang namanya Walkman, ada yang namanya Discman, terus ada MP3 player. MP3 player yang pertama di dunia itu adalah tahun 97, namanya MP-man F10, dikeluarkan oleh perusahaan Korea namanya Saihan. Tapi itu nggak ngetop karena saya sendiri nggak tahu. Saya kalau nggak bawain kuliah ini, saya nggak riset, saya nggak tahu. Tahun 98 baru Diamond ini ngeluarin Rio. Ini saya tahu, dan ini saya lihat produknya dijual di Ratu Plaza. Waktu itu saya mau beli, teman saya pikir-pikir, saya nggak terlalu suka lagu, walaupun saya suka, tapi saya nggak suka pergi-pergi juga karena saya orangnya ya nerds ya, introvert. Jadi ngapain di rumah aja gitu kan. Ini produknya dia. Kalau kalian lihat kemiripannya dengan iPod yang pertama. Walaupun kehebatannya si Apple itu apa? Disruptive innovation kan. Dia melihat produk yang udah ada, dia sempurnakan dari segala segi. Segala segi. Itu yang membuat mainstream ya. Segala segi. Rio ini produk yang pertama. Kualitasnya bagus, storage bagus, baterai bagus, tapi suara jelek. Ini Apple waktu pertama kali ngeluncurin iPod, yang bikin heboh bukan cuma produknya. Yang bikin heboh juga iklannya. Bayangin,
Ini iklan ditempel di billboard di seluruh negeri di Amerika. Serentak. Coba, apa pesannya? Produknya namanya nggak ada, fiturnya nggak ada, ini pun orang cuman siluet, nggak ada apa-apa. Jadi itu pengen bikin efek yang wow, yang benar-benar orang yang baru lewat kan, apaan sih, ini apa sih gitu kan. Wow, efeknya itu maksimal. Begitu orang udah ngelihat produknya, tambah maksimal lagi karena apa? Produk dia itu memang nggak the best di segala segi, tapi semuanya di atas rata-rata. Storage di atas rata-rata, suara di atas rata-rata, baterai di atas rata-rata. Tapi yang tadi saya bilang, dia mendisrupt bukan MP3 player. Buktinya sekarang MP3 player udah nggak ada. Yang dia disrupt adalah industri musik. Waktu dia jualan iPod, sebenarnya yang dia jual bukan iPod. Itu konsep yang dia pinjem sekali lagi dari Ken Kramer tahun 79. Dia jual sebenarnya adalah iTunes-nya. Itu yang dia dilihat oleh si Microsoft dengan produk Zune-nya, tapi dia telat dia lihatnya. Makanya dia buru-buru Zune ngeluarin kan. Kayak kita juga jualan nih iPod MP3 player tapi yang wah kalian bisa download lagu gratis. Ini iklannya kan 1 juta track, 1 juta lagu dengan harga cuman 1 CD sebulan. Kurang lebih $6, $5 sebulan. Tapi dia telat karena si Apple dengan iTunes-nya itu bukan cuman jualan loh, bukan cuman ngumpul-ngumpulin lagu dia jual, enggak. Dia datengin semua Virgin Records, Atlantic, semua Sony dia datengin dan dia bertindak sebagai distributor. Dia datengin, taruh musik kalian di iTunes. Dia insist, dia bekerja sama, dia nego apa segala macam. Awalnya ditentang, kenapa? Musisi bilang, 1 CD harga $5 itu aja, keuntungan gue gak seberapa. Lu sekarang mau jual lagu gue 99 sen, bahkan gak $1. Awalnya kan iTunes gitu kan, gak nyampe $1. Gua mau makan apa? Itulah dulu jeritannya, teriakannya para musisi. Si iTunes, Apple pinternya apa? Dia nggak datengin ke record label doang. Untuk yang di masa depan dia datengin langsung ke musisinya. Tapi dia datengin ke 2 tempat. Intinya cuma satu, dia bilang $5 sama 99 sen. Emang 99 sen kecil. Cuman $5 itu bentuknya apa? Keping CD kan. Kalian yang di kota boleh ngomong kayak gitu. Tapi kalau yang udah di Purworejo, di mana, di Klaten, yang nggak ada toko CD, emang CD kalian ada di situ? Orang aja nggak bisa beli, nggak ada tokonya. Itu istilahnya negosiasinya si Steve Jobs kayak gitu. Dia bilang nggak ada. Ini $5 percuma kalau cuma laku 1.000. Ini 99 sen. Gua jamin bisa laku bukan cuma 1.000, bukan 10.000, bukan 100.000. Bisa laku sampai jutaan. Karena internet saat itu udah banyak yang make kan. Mereka dibuka matanya di situ. Itu makanya saya bilang disrupt. Industri musik semua ke disrupt sama dia. Jadi si pemusisi juga awalnya logiknya masuk kan, benar juga ya. Oke, kita lihat ternyata benar kan. Banyak pemusik yang jadi jutawan yang ngetop banget, bahkan kita nggak kenal. Saya misalnya nggak kenal, tapi dia di iTunes downloadnya banyak gitu kan, apa dia dapat royalti akhirnya jadinya gede. Tapi beda sama musisi zaman dulu. Kalau musisi zaman dulu, kalau dia udah kaya, pasti kita kenal karena apa? Pernah dengar di radio, pernah lihat di TV. Kalau sekarang bisnis modelnya beda sama sekali, ya nggak? Dia tiba-tiba udah jadi jutawan, kita nggak tahu sama sekali. Cuman karena produknya ngetop di iTunes, yang kita mungkin nggak denger. Kalian pasti sering baca kayak gitu. Banyak gitu ya kayak gitu. Nah tadi yang saya bilang, iPod itu bukan the best, bahkan dari segi suara. Ini yang the best. iRiver. Dan saat itu memang sudah semua seluruh dunia agree ini yang the best. Karena kita ngomongin apa nih? Angka. Kalau namanya sound, ada yang namanya apa sih? Signal to ratio kan? Ada yang namanya THR, Total Harmonic Distortion. Semuanya itu, ini yang paling clarity-nya paling bagus, paling jernih suaranya. iRiver.
Tapi masalahnya apa? Storage-nya jelek, kecil. Terus baterainya juga jelek. Nah, orang milih emang sih iRiver the best, tapi nggak bisa muat banyak lagu. iPod begitu muncul kan, 1000 songs in your pocket, 1000 lagu, orang kan heboh gitu dengarnya. Udah gitu suaranya juga di atas rata-rata, nggak jelek, yang pasti nggak jelek, walaupun nggak the best kayak si iRiver, tapi nggak jelek. Baterai juga oke. Makanya kenapa bisa mainstream. Oke, kita lihat yang berikutnya. Si Apple itu juga mendisrupt industri film, khususnya animasi. Lewat apa? Pixar. Jadi ini mungkin agak mengejutkan. Steve Jobs itu jadi kaya banget, jadi bilioner. Itu bukan dari Apple, tapi dari Pixar. Jadi dia itu jadi super kaya itu bukan dari Apple, tapi dari Pixar. Ini yang agak aneh ya, mungkin banyak yang nggak tahu. Ini apa? Saya kasih sedikit prolog dulu ceritanya ke belakang. Tahun 76 dia bikin Apple. Tahun 85 dia ditendang dari Apple. Wow, dia yang bikin perusahaannya, dia ditendang dari Apple. Tahun 85 itu dia udah ditendang keluar, dia bikin perusahaan yang namanya Next Computer. Dia bikin komputer yang amat sangat canggih untuk tahun 85. Jadi komputer itu udah pakai DVD RAM, bukan DVD RW ya, bukan DVD writer, bukan DVD R, DVD RAM. Itu super canggih, itu benar-benar heboh. Saat itu orang masih ribut sama CD, dia udah bikin yang pakai DVD atau magneto-optical saat itu bilangnya ya. Dia bikin komputer Next. Dia juga ngelihat ada satu perusahaannya si George Lucas. George Lucas kalian tahu kan, yang bikin Star Wars. Jadi tahun 79 George Lucas itu mau buat film Star Wars yang kedua, episode ke-5 ya, Empire Strikes Back. Dia pengen pakai animasi yang canggih. Dia rekrut lah itu orang-orang dari yang jago komputer yang masih muda. Dibentuk divisi namanya Graphics Group. Graphics Group itu waktu itu berhasil bikin komputer bikin animasi yang oke banget buat Empire Strikes Back, buat si Star Trek, sama buat Sherlock Holmes. Tapi abis itu si George Lucas itu kekurangan duit. Akhirnya dia mau ngelepas si Graphics Group ini, bagian dari ILM ya, Industrial Light and Magic-nya si George Lucas. Dia pengen ngelepas, dia pengen ngejual. Nggak ada. Tadinya dia mau nyari investor, nggak ada yang mau. Steve Jobs nawarin. Dia baru berapa bulan habis bikin Next kan. Gue beli $10 juta. Nggak mau. George Lucas, enak aja ini kan mahal bla bla bla. Tapi akhirnya nggak ada yang lain mau beli. Akhirnya dijual lah ke Steve Jobs. Oke, beli deh nih, bikin perusahaan baru namanya Pixar. Dia bikin perusahaan baru namanya Pixar. Emang Pixar itu langsung ngetop kayak gitu? Enggak. Pixar tuh nggak langsung ngetopnya. Jadi dulu itu masih istilahnya kita tuh sekarang masih batuk-batuk dulu. Maksudnya gimana? Jadi dari awalnya Pixar itu nggak langsung bikin animasi. Dia bikin apa dulu? Dia pertama bikin satu animasi yang namanya, kalau saya nggak salah itu Tin Toy. Jadi itu animasi pertamanya si Pixar yang menang Oscar. Di situ Walt Disney udah mulai ngeliat, wah keren nih. Karena apa? Walt Disney seumur-umur itu nggak pernah bikin animasi yang full. Semua itu pasti ada efek orangnya atau efek. Kayak Lion King yang kalian tahu, itu sebenarnya ada singa beneran yang ditempelin sensor. Jadi makanya kenapa dia gerakannya hidup banget, karena memang makhluk hidup beneran dikasih sensor, di digitalized istilahnya. Dia ngelihat si Pixar ini bikin yang fully computer, yang karakternya di save, bisa dipakai lagi. Si Disney pengen, dia bilang, dia ngelihat Tin Toy ini kan dapat Oscar. Oke, akhirnya dia beli
hardware yang dijual oleh si Pixar. Jadi si Pixar waktu itu awalnya jualan hardware. Dia jualan komputer yang kayak Next, yang canggih banget. Dia jual, Disney beli. Tapi tetap, ya yang beli nggak banyak. Pixar itu masih batuk-batuk dulu. Karena apa? Biaya tinggi, pelanggan cuma sedikit. Salah satunya Walt Disney itu. Ya udah deh, kita jualan apa? Jualan software. Software apa? Yang waktu itu bahkan sampai sekarang masih ngetop, namanya RenderMan sama Tapestry. Dia jualan software animasi buat bikin animasi. Yang kalau sekarang mungkin yang kalian tahu apa sih? Autodesk 3D Studio, Maya atau apa gitu ya. Tapi dulu yang ngetop itu adalah RenderMan. Yang karena dia ada di Apple maupun di IBM. Dia bikin software, tetap nggak nutup. Akhirnya si John Lasseter yang waktu itu petingginya di Pixar, dia nego dengan Walt Disney. Gua akan bikin film buat di TV. Sama Disney ditolak, di counter offer. Enggak, lo jangan bikin film di TV, lo bikin film di bioskop. Bikin 3 film, gua kasih nih $26 juta. Heboh dong. Orang IT nggak ngerti Hollywood, nggak ngerti apa-apa, disuruh bikin film. Bingung kan? Dia bikin Teen Toy, oke lah. Teen Toy itu apa istilahnya, cuman featured movie yang cuman berapa menit ya. Mungkin saya lupa 5 menit atau berapa. Ini suruh bikin yang 1 jam. Bingung dong. Bingung dia. Gimana? Akhirnya dia ngelihat, oke, bikin apa. Semua itu cuman dari imajinasi, dari oke, gimana kalau kita bikin ini. Awalnya itu bikin udah jadi nih Toy Story, tapi nggak langsung diterima dong. Kenapa? Yang ngerti animasi siapa? Yang ngerti selera pasar Walt Disney. Didemoin Toy Story yang pertama, wah, dicaci maki habis-habisan sama Walt Disney. Dibilang jelek banget, bikin lagi, ganti lagi, sampai akhirnya jadi bagus, sampai jadi the best. Itu waktu pertama kali diluncurkan, apa ya namanya, Premiere. Si Steve Jobs ini udah bener-bener kehabisan duit, udah mikir, dia ngontak Hallmark, dia ngontak si Paul Allen yang petingginya Microsoft, dia ngontak Larry Ellison yang petingginya Oracle. Gua nggak kehabisan duit, lo bisa beli nggak nih Pixar gua? Tapi tunggu ntar deh, tunggu Toy Story-nya ini udah launching nanti di Christmas gitu ya. Tunggu launching. Udah dong, dia tunggu launching. Si Steve Jobs juga mikir, oke lah ya. Kalau misalnya ini sampai pemasukannya berapa ya? $70 juta, oke lah, kita bisa break even. Kalau sampai $100 juta, wah, kita bisa dapat untung sedikit. Kalau sampai $200 juta, wah, kita bisa untung banyak, dan Walt Disney juga untungnya gede banget. Ternyata apa? Toy Story tahun 95 itu di minggu pertama itu untungnya $300 juta. Dan itu jadi film box office yang paling besar kalau nggak salah tahun 95. Di tahun 95 itu juga si Pixar melakukan IPO atau Initial Public Offering. Jadi di sini yang dia disrupt tuh apa sih? Yang dia disrupt kan udah ada Pak Walt Disney. Yang tadi saya bilang, Walt Disney itu bukan true animation. Dia masih pakai orang. Yang benar-benar full animation itu si Pixar yang pertama kali bikin. Jadi semuanya itu di komputer. Istilahnya gini, Toy Story 1 udah selesai, mau bikin yang kedua gampang, tinggal ngeload file, edit, tinggal diedit lagi. Mau bikin yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 10, ke 1000, ke 9000, nggak masalah karena gampang. Masalahnya cuman pengisi suaranya aja, Tom Hanks-nya masih hidup apa enggak nantinya. Tapi intinya itu semua fully di dalam komputer virtual. Dan apalagi yang dia disrupt, dunia matanya terbuka. Masalah apa? Masalah animasi itu bisnis serius. Animasi zaman dulu, zamannya Walt Disney, siapa sih yang ngisi suara?
Yang ngisi suara orang yang nggak terkenal, dia jadi terkenal karena ngisi suara di Walt Disney. Itu yang sering kejadian. Kalau Pixar enggak. Dia pertama kali bikin Toy Story, dia langsung ngambil orang yang the best saat itu. Tom Hanks, George Clooney. Itu mahal banget. Itu yang dia ambil. Dan suaranya, soundtracknya itu dia pakai Hans Zimmer, bayangin. Jadi semuanya dia pakai yang heboh, makanya akhirnya rewards-nya pun heboh. Dia dapat Oscar, dia dapat apa. Dunia tercengang gitu kan. Ini bisnis serius ya, karena dia tahu box office-nya sampai berapa ratus juta dolar dan terus dapat Oscar pula. Itu yang dia disrupt di dunia animasi ini, di dunia film. Dulu kan orang mikirnya, oh yang keren tuh film action, horor apa gitu kan. Animasi mah cemen gitu, cuman buat film buat anak-anak. Ternyata enggak. Begitu Pixar masuk, lihat itu bisnis serius. Masalahnya bukan apa-apa, lihat duitnya men, serius duitnya. Itu kan motivasi orang kan financial kan. Jadi terlepas dari masalah yang lain, gila duitnya ini serius banget tanda kutip gitu ya. Makanya itu yang dia disrupt, pakai fully komputer. Buktinya apa? Sesudah Pixar ada yang namanya siapa? Dreamcast. Itu juga pakai fully komputer. Akhirnya semua sampai Alibaba bikin film. Sekarang kalau kalian penggemar film kayak saya, film animasi banyak banget dan udah bagus. Beda kayak zaman ke tahun 90-an dulu. Animasi yang bagus cuman Walt Disney. Yang lain begitu jelek, itu jeleknya minta ampun gitu, jelek banget. Ya kecuali kalau anime Jepang itu beda lagi. Nah, sekarang itu udah rata-rata kualitas animasinya itu udah bagus. Karena apa? VGA card sekarang udah bagus kan. Yang jadi masalah sekarang bukan animasi. Yang jadi masalah adalah cerita. Animasi bisa bagus tapi ceritanya jelek. Itulah yang banyak sering kejadian sekarang kan. Oke. Nah, itu yang dia disrupt itu apa? Di segi animasi. Oke. Nah, terus kita lihat yang berikutnya. Nah, di sini yang tadi saya perlu kasih lihat ke kalian bahwa si Steve Jobs itu jadi bilioner bukan karena Apple, tapi karena Pixar-nya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat nih kategori financial disruptors itu apa aja sih. Jadi, kita biar gampang, kita bagi di berapa nih? 5 kategori. Yang paling gampang pertama apa? Pembayaran. Tapi bukan pembayaran biasa. Kalau pembayaran biasa, ya bank itu udah ngelakuin puluhan tahun kan. Pembayaran yang real time. Yang kedua apa? Pembiayaan dan manajemen keuangan. Yang ketiga, investasi. Ini yang ramai nanti ya. Yang keempat, neobank. Tapi ini kita nggak akan bahas, kita cuma kasih tahu sekilas saja. Saya cuma kasih tahu sekilas karena apa? Neobank nggak masuk sini. Ngapain dibahas gitu loh? Saya kasih tahu nama-namanya ada apa aja. Nanti di dunia ramenya seperti apa. Tapi di kita nggak rame karena apa? Nggak masuk gitu kan. Yang terakhir, asuransi kesehatan. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Itu siapa sih? Pembayaran. Kalau kita udah ngomongin pembayaran, yang ada di otak kita siapa sih yang pasti yang pertama? PayPal. Oh, saya nggak tahu PayPal, Pak. Tahu GoPay? Tahu kan? Nah, PayPal udah beli GoPay. Jadi GoPay itu sekarang bagian dari PayPal. Oke, sekarang kita lihat dulu deh. PayPal itu siapa? Itu adalah fintech tertua yang pertama kali di dunia yang berhubungan sama payment. Jadi, ini sejarahnya agak-agak, bukan agak sih ya, kalau bagi saya ini menarik banget. PayPal itu sejarahnya terbagi menjadi sebelum dia dibeli eBay, terus dia dibeli eBay dan sesudah dia pisah lagi dengan eBay. Tapi yang menarik itu bukan itunya. Yang menarik itu adalah PayPal sebelum dia jadi nama PayPal itu ada 2 perusahaan yang gabung. Yang pertama namanya Convinity. Saya lupa itu cara nyebutnya gimana sih, benar nggak sih? Sebentar ya. Betul, Convinity sama X.com. Kenapa ini menarik? Kita lihat pelan-pelan. Jadi, Convinity
sama X.com. Confinity itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang security untuk mobile. Tapi bukan itu yang bikin dia menarik. Confinity sejak dulu udah memimpikan dan mencanangkan bahwa dia akan membuat satu global currency yang tidak terpengaruh oleh bank, karena dia nggak suka sama bank. Itu dia ngomong. Dia pengen satu bikin global currency yang nggak terpengaruh oleh politik, oleh apa segala macam. Dan dia ngomongin itu di mana? Di World Economic Forum. Dan dia dibully, diketawain, diusir. Tapi coba kalian ingat lagi. Si Confinity ini terdiri dari 4 atau 5 orang. Hasrat dia untuk bikin global currency yang diprotek. Karena dia jagonya masalah kriptografi. Dia pengen bikin cryptocurrency. 4-5 orang. Udah ring a bell belum? Belum ya? Ingat Bitcoin siapa yang bikin? Nggak jelas. Ya kan? Bitcoin Satoshi Nakamoto. Rumors bilang itu 3 orang, mungkin lebih, mungkin 4, mungkin 5. Siapa itu? Kalau saya bilang kemungkinan besar itu di sini, di Confinity. Tapi masalahnya itu udah terserat. Kenapa? Confinity itu akhirnya gabung sama X.com untuk membentuk PayPal. X.com itu siapa? Elon Musk. X.com itu adalah si Elon Musk. Jadi waktu pas pertama kali X.com sama Confinity merger bikin PayPal, sebelah kiri ini yang dari Confinity yang namanya Peter Thiel. Sebelah kanan itu Elon Musk yang rambutnya udah mau botak saat itu. Cuman akhirnya mungkin di implant apa gimana sehingga sekarang jadi gondrong lagi. Elon Musk cuman berapa bulan di PayPal. Habis itu langsung digantikan oleh si Peter Thiel. Tapi yang menarik itu bukan itu. Yang menarik itu yang tadi. Yang dari Confinity, yang 4-5 orang ini. Yang dia benar-benar berhasrat pengen bikin global currency based on cryptography. Dan dia itu being open about it. Dia ngomong di World Economic Forum, di mana di situ mereka dibully habis-habisan. Tapi dia ngomong, dia bilang, kita pengen bikin. What if? Kenapa sih kita nggak bikin? Kenapa kita harus bikin mata uang yang naik turun sesuai dengan apa? Politik sesuai dengan ekspor impor apalah segala macam gitu. Itulah yang dia lakukan. Terus gabung semua menjadi PayPal. PayPal ini sebenarnya awalnya dia adalah financial disruptors. Tapi seiring berjalannya waktu, dia jadinya bukan disruptor lagi. Karena apa? Tugas dia tadinya kan mendisrupt. Akhirnya enggak, dia malah temenan sama yang dia mau disrupt. Dia temenan sama bank. Akhirnya dia dengan nyaman berada di global financial system. Dia tetap berada di situ. Padahal si Inconfinity-nya awalnya kan pengen merombak semua sistem finansial di dunia. Pengen bikin yang baru. Itu akhirnya nanti keluarnya di kriptografi, cryptocurrency. Kenapa saya bilang si PayPal itu sekarang udah bukan menjadi financial disruptor? Karena kalau kalian ingat kasusnya WikiLeaks, Snowden. Pernah dengar kan? Snowden. Yang dia membongkar dokumen-dokumennya Amerika tentang keterlibatan di Afghanistan seperti apa, dibongkar di WikiLeaks. WikiLeaks itu kayak Wikipedia. Dia running on donation, dari donasi orang-orang. Sebentar ya, ini kalau kita, nah itu kalian lihat kalau si PayPal itu udah beli GoPay. Oke, si WikiLeaks kita balik lagi. WikiLeaks itu running on donation, dari donasi orang-orang. Donasinya pakai apa? Pakai PayPal. Donasinya pakai PayPal. Pemerintah Amerika waktu itu bilang ke PayPal, nggak boleh
kasih ini ya, kerjasama sama WikiLeaks lagi. PayPal-nya nurut. Akhirnya berhenti. Sempatlah WikiLeaks itu down kan. Ya akhirnya sekarang juga jadi down karena ditangkap ininya. Terlepas apapun alasannya, orang dia cuma ngebuka data gitu kan. Kayak Panama Paper atau apa gitu. Tapi di sini WikiLeaks itu dihajar habis-habisan dari berbagai sumber, dari berbagai sisi, sampai yang punya di Uber habis-habisan. Terus websitenya nggak bisa jalan lagi karena apa? Karena sama PayPal-nya ditarik gitu kan, orang nggak bisa donasi lewat PayPal. Tapi akhirnya siapa yang masuk? Bitcoin. Bitcoin yang masuk. Dan yang terpenting, sekarang semua website yang donasi itu udah muncul Bitcoinnya. Karena apa? Selamanya orang akan ingat bahwa si PayPal ini pernah betray, pernah berkhianat. Terhadap apa? Freedom, justice. Jadinya Bitcoin sekarang muncul. Di mana? Di Wikipedia ada, orang bisa donasi pakai Bitcoin. Bahkan di semua jenis humanitarian act itu bisa pakai Bitcoin. Karena apa? Orang udah ngeliat, orang nggak terlalu suka lagi gitu dengan PayPal, ngeliat you betray our cause gitu. Dengan gampangnya menarik si sistemnya dari WikiLeaks sehingga WikiLeaks nggak bisa terima donasi lagi. Itulah yang terjadi, sehingga dikatakan di review atau di video YouTube itu yang membahas PayPal bilang PayPal once itu adalah disruptor, tapi sekarang dia adalah perusahaan yang harus didisrupt gitu, termasuk perusahaan yang harus didisrupt. Itulah kata-katanya mereka sekarang gitu. Jadi si PayPal itu udah bukan disruptor, makanya saya di awal lebih banyak ngomongin ke Apple bukan ke si PayPal gitu. Jadi di sini nanti ini kan ada banyak nih ya untuk payment, ada PayPal, Circle, TransferWise, Skrill, Alipay, Square, Stripe. Salah satunya si Stripe ini yang sebelah kanan bawah. Stripe ini yang merupakan penantang tangguh untuk si PayPal. Padahal dia perusahaan baru. Kok bisa? Iyalah. Siapa yang buat? Siapa orang di belakangnya? Peter Thiel. Siapa dia? Dia adalah pendiri pendiri dari Confinity, cikal bakalnya PayPal juga. Siapa lagi di belakang dia? Di belakang Stripe ada Visa. Siapa lagi di belakang dia? Ada Paul Allen, orang Microsoft. Siapa lagi yang di belakangnya Stripe? Ada orang dari Google. Tapi itu nanti kita akan bahas di pertemuan ke-7 mengenai inovasi fintech. Jadi sini kita cuma lihat bahwa untuk payment itu pasti banyak banget. Karena apa? Di sini yang memang paling banyak ketidakefisienan. Makanya banyak perusahaan berlomba-lomba bikin sesuatu yang lebih efisien, yang menarik masyarakat. Karena transfer di bank misalnya, contoh yang paling gampang, sebelum ada GoPay, sebelum ada apa, transfer di bank lama, 2-3 hari, SKN lama, perlu biaya berapa? 8.500, lama ya kan. Bahkan kalau iklan yang di YouTube kemarin, kalau transfer pakai bank mahal, kalau kalian pakai apa gitu kan langsung jadi sultan apalah bla bla bla, iklannya kurang lebih kayak gitu. Tapi intinya itu yang paling banyak di disrupt itu di bagian pembayaran, karena paling banyak hal yang gak efisien, entah dari segi biaya maupun dari segi waktu gitu. Yang kedua, dari segi apa nih? Pembiayaan dan manajemen keuangan. Ini nanti again kita akan bahas secara detail di pertemuan ke-7. Saya akan bahas sekilas. Pertama, cabbage. Itu apa? Pembiayaan. Wah Pak, pembiayaan selama ini udah banyak. Betul, tapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah dia nggak akan menginterview kalian, datang ke melihat apa. Dia akan bilang, kamu punya bisnis pasti kan, doing business di internet. Oke, kita akan mengaudit bisnis kalian lewat internet. Jadi kita nggak perlu datang, kita nggak perlu interview, nggak perlu wawancara, nggak perlu apa. Kita akan memanage dan melihat, mereview, mengaudit bisnis kalian di internet. Kita akan melihat lewat mana? Lewat cash flow kalian yang tiap hari, tiap bulan, tiap minggu. Kita akan melihat dari situ, nanti kita akan bisa nentuin kalian perlu duit berapa. Jadi jangan sampai misalnya kalau selama ini kan lewat interview, bisnis baru jalan, saya minta pinjaman 10 miliar. Hah, kok bisa? Nggak masuk akal. Nggak Pak, saya baru dapat order dari anaknya presiden. Nah,
Bisa dong, ya memang mungkin bisa mungkin enggak, tapi itu kan hal yang susah untuk dinilai, bisa jadi berhasil bisa enggak. Kalau ntar ternyata tiba-tiba anak presiden nggak jadi ngorder, udah deh, dia pinjam 10 miliar nggak bisa balikin. Kalau ini lebih kepada sesuatu yang matematis, yang eksak. Jadi dia akan ngelihat, oh tiap hari, tiap bulan, tiap minggu, tiap bulan cash flow-nya berapa. Oke, kamu akan bisa balikin kalau pinjamannya segini. Jadi kalau tadi contoh tadi mungkin 10 miliar, enggak, kamu mungkin pinjam 1 miliar dulu supaya kamu nggak keberatan buat nyicilnya. Kurang lebih kayak gitu. Itu Kabbage. Credit Karma. Credit Karma itu kayak buat perorangan ataupun perusahaan juga, tapi kan tiap orang itu punya credit score atau credit rating. Maksudnya apa? Credit score, credit rating itu adalah kemampuan orang itu untuk membayar pinjaman seberapa besar. Saya kasih contoh yang simpel aja, yang cepat, yang gampang aja ya. Kalau orang punya gaji sebulan 10 juta, kurang lebih setengahnya, 5 jutanya bisa dipakai buat nyicil pinjaman kan. Nah, 5 juta yang buat nyicil pinjaman itu adalah pinjaman yang nilainya berapa besarnya. Misalnya, anggaplah pinjaman yang besarnya 1 miliar untuk jangka waktu 10 tahun, misalnya, yang gampang gitu ya. Jadi di sini dilihat si Credit Karma itu ngasih skornya berdasarkan orang ini gajinya berapa. Oh, kalau tadi contoh tadi gajinya 10 juta. Oh, kamu bisa pinjam 1 miliar. Dia akan ngasih skornya. Terus misalnya tapi orang ini ngomong ke Credit Karma, "Oh, saya pengen supaya pinjaman saya pengen minjem 2 miliar," misalnya. Bisa, tapi gini caranya. Kamu misalnya mungkin harus punya penghasilan tambahan atau harus apa, harus apa. Jadi credit score itu dibuat kayak main game. Main game. Kan kalau main game itu kan kamu XP-nya udah berapa? Untuk bisa naik harus ngapain? Oh, ada side quest, ada apa gitu kan. Naikin. Jadi dia ngasih clue, ngasih hintnya. Oh, untuk bisa naikin jadi 2 miliar, contoh tadi gitu ya. Naikin plafon kredit kamu dari 1 miliar ke 2 miliar, kamu harus ngapain? Dia kasih tahu. Kayak main game. Dan itu diupdate tiap menit, tiap detik. Jadi begitu udah, oh kita udah punya penghasilan tambahan apa, dia akan ngecek, dia akan ngelihat dari aktivitas kita di internet, dia akan langsung update, dia akan langsung bilang, nih credit score kamu sejam yang lalu misalnya contoh ya, 500 poinnya. Terus tiba-tiba kita punya ada pemasukan tambahan itu berhasil jualan kopi, jualan apa. Si Credit Karmanya tahu. Sejam kemudian credit score kamu udah naik. Tadinya 500 menjadi 530. Jadi benar-benar dibuat kayak main game gitu. Gamification. Itu adalah sesuatu yang penting juga. Jadi sesuatu kalau dibuat kayak main game itu lebih gampang dicerna, lebih enak orang lihatnya. Oke? Pembiayaan. Yang berikutnya apa? Social financing. Ini kurang lebih gabungan dari si Kabbage sama Credit Karma. Sama. Jadi dia memberikan pinjaman tapi dia nggak capek-capek harus nginterview orang. Karena kalau interview orang pasti bohong, gampang bohongnya ya kan. Yang kayak tadi contohnya. Dia mungkin niatnya bukan bohong, dia memang benar dijanjikan bakal dapat order dari anaknya presiden, tapi ternyata begitu udah dapat pinjamannya, dia udah harus bayar cicilannya, nggak jadi pinjamannya. Nah, terus gimana dong? Nah, hal-hal kayak gitu yang berusaha dihindari oleh si Sophie, Kabbage, dan si Credit Karma. Nah, yang dua terakhir, Amazon sama Alibaba, ini sebenarnya lebih kepada kebutuhan. Karena apa? Mereka ini itu adalah perusahaan yang ngejual barang. Dia ngejual barang, otomatis orang yang beli barangnya kadang-kadang ada yang nggak punya duit kan. Oh, gue perlu pinjaman. Akhirnya Amazon sama Alibaba menyediakan financing untuk barang yang dibeli oleh pelanggannya di website mereka. Tapi bukan masalah itu. Amazon sama Alibaba karena punya customer udah banyak, customer buat belanja, akhirnya growth-nya cepet nih. Jadi gede banget. Karena memang mereka udah punya base customer-nya memang besar gitu. Tapi nanti kita bahas detail di pertemuan berikutnya. Sampai seberapa besar mereka. Mereka itu, Alibaba itu udah sampai jauh lebih besar daripada institusi keuangan yang ada di Amerika yang umurnya udah ratusan tahun. Oke. Nah, berikutnya kita akan melihat pembiayaan yang dari fintech. Yang beda, yang belum pernah ada, sebelumnya nggak pernah ada, yaitu apa? Crowdfunding sama peer-to-peer lending. Crowdfunding dari namanya, crowd
crowdfunding. Berarti apa sih? Crowd tuh kumpulan orang, rame. Funding itu apa? Pembiayaan. Berarti pembiayaan yang gotong royong nih, pembiayaan yang dibiayai oleh rame-rame. Oke? Gampang kan bahasanya? Crowdfunding. Dari crowdfunding ini, itu kebagi dua. Tadi kan ada crowdfunding, ada peer-to-peer lending. Kalau crowdfunding tadi apa? Pembiayaan rame-rame. Peer-to-peer lending apa? Dari namanya, peer-to-peer. Jadi sesama. Pembiayaan dari satu ke yang lain. Apa bedanya? Nanti kita akan lihat bedanya. Tapi kalau dari definisi, peer-to-peer lending. Jadi pembiayaan antara satu pihak atau satu orang kepada yang lain. Itu peer-to-peer lending. Kalau crowdfunding, dikumpulin dulu orangnya sampai banyak, baru dikasih fundingnya. Kalau peer-to-peer lending enggak, satu-satu. Langsung kasih, langsung kasih, langsung kasih. Detailnya kita akan lihat. Pertama, crowdfunding. Crowdfunding kalau kalian pernah dengar ada yang namanya siapa? Kickstarter sama Indiegogo. Crowdfunding itu kebagi dua. Ada yang pertama namanya reward based crowdfunding. Maksudnya gimana? Reward based dari kata-katanya. Reward based. Berarti ini orang yang ngasih funding nantinya akan dapat reward. Rewardnya apa? Biasanya rewardnya dalam bentuk barang. Jadi funding, yang di-funding ini biasanya kan apa sih kalau di Kickstarter atau Indiegogo? Wah, bikin jam model baru, bikin motor, bikin mouse, bikin komputer model baru. Kalau reward based crowdfunding, orang yang tadinya si investor ini akan dikasih produk yang dia funding itu. Jadi tadi contohnya misalnya bikin komputer yang model baru, yang harganya murah ataupun harganya mahal, terserah lah ya. Bikin komputer. Begitu produknya udah jadi, yang pertama kali dapat adalah si investornya. Jadi investornya akan dapat produk tersebut. Itu reward based crowdfunding. Jadi investnya biasanya sesuai dengan harga komputernya. Jadi kalau kalian tahu di Kickstarter atau Indiegogo gitu kan banyak yang startup, oh kita pengen ngumpulin dana nih, targetnya misalnya $1 juta. Jadi saya akan bikin komputer, ini contoh aja ya, saya akan bikin komputer dengan harga yang gampang tuh, misalnya $1.000. Ini $1.000 buat para investor. Kalau nanti misalnya produknya udah jadi dijual, harganya nggak 1.000 tapi 1.200 misalnya. Jadi buat menarik kalian untuk invest di awal-awal, ini investnya $1.000, nanti kalian akan dapat komputernya yang nantinya harganya 1.200. Kurang lebih kayak gitu. Yang berikutnya, equity crowdfunding. Ini sebenarnya gampang karena ini udah banyak banget dilakuin sebelum adanya fintech. Contohnya gimana? Apple itu termasuk equity crowdfunding. Jadi waktu pertama-tama dia berdiri, dia kan, minta ini dong, danain gua dong. Tapi kan Apple waktu itu nggak ngasih produk kan ke investornya. Yang dia kasih apa? Porsi kepemilikan saham. Nih kalau misalnya kamu mau danain saya nih, kamu dapat 1% atau berapa persen gitu kan. Yang terkenal itu di internet ada foundernya Apple itu sebenarnya ada 3 orang. Steve Jobs, Steve Wozniak, sama satu lagi. Satu orang ini itu waktu itu dia akhirnya baru 2 minggu kalau saya nggak salah, dia ngelepasin diri. Gue nggak mau ikut karena bagi dia kayaknya ini kayaknya nggak bakal sukses nih. Dia tadinya kan udah equity crowdfunding kan si Steve Jobs naruh duit berapa ratus dolar, si Wozniak naruh duit berapa ratus dolar, si orang ini juga naruh duit berapa ratus dolar. Kalau nggak salah anggaplah ya $200. Akhirnya nggak gue nggak mau, kayaknya ini nggak bakal sukses gitu. Diambil lagi duitnya dan dia melepaskan kepemilikannya. $200 saat itu sekarang nilainya $126 miliar. Makanya itu di internet sudah jadi apa ya? Udah jadi bulian gitu. Orang-orang bakal bilang, gue kalau jadi orang ini gue pasti bunuh diri. $200 itu sekarang nilainya udah 126 miliar. Wah, gue udah nggak bisa hidup gitu. Melihat kesalahan sefatal itu ya kan. Tapi orang nggak ada yang tahu masa depan seperti apa kan. Equity crowdfunding. Yang berikutnya tadi apa? Peer-to-peer lending. Tadi kita udah tahu equity crowdfunding. Crowdfunding berarti funding yang gotong royong. Sekarang kalau peer-to-peer lending itu apa? Peer-to-peer lending ini yang kita lihat itu pertama dulu. Peer-to-peer lending untuk menyelenggarakan peer-to-peer itu harus ada izin atau terdaftar. Maksudnya gimana sih Pak? Jadi gini, bahasa yang gampang.
Peer-to-peer lending itu kayak makelar. Dia mempertemukan, siapa yang kelebihan duit? Siapa yang kekurangan duit? Dia temuin. Biro jodoh ya kurang lebih ya namanya biro jodoh. Jadi siapa yang perlu, siapa yang punya, siapa yang perlu, siapa yang punya dipertemukan. Peer-to-peer lending antara satu sama satu gitu. Jadi makanya kenapa sama OJK sama BI itu perlu ada izin, perlu terdaftar. Karena nggak sembarangan orang bisa menyelenggarakan eh, tanda kutip ya, biro jodoh ini mempertemukan antara yang kelebihan dana sama yang perlu dana. Itu yang terdaftar banyak banget, tapi yang berizin itu baru 41. Bedanya apa? Kalau yang berizin itu dia boleh menetapkan harga berapa naik turunnya dan dia boleh bertindak menjadi penengah. Kalau misalnya, harga ini terlalu tinggi, turunin. Apa bunganya terlalu tinggi, turunin. Atau misalnya yang ini, yang kamu minta terlalu besar, kamu kan skalanya masih kecil banget gitu. Jangan daripada ntar nggak bisa bayar, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau terdaftar, dia benar-benar cuman siapa yang punya, ini yang punya. Udah, kalau misalnya ntar ternyata transaksinya gagal, ya dia lepas tangan, dia nggak tahu gitu. Itu yang cuma terdaftar. Kalau berizin, dia wajib bikin supaya sebisa mungkin transaksinya nggak macet. Kurang lebih kayak gitu. Kreditnya nanti nggak macet. Oke, itu tadi si pembiayaan. Sekarang, ini yang agak menarik ya sebenarnya. Walaupun ini agak panjang penjelasannya. Cuma saya akan persingkat gini. Hedging, kalau kita sekarang ini, kita biasanya kan beli barang terus jual. Kurang lebih kayak gitu. Kalau hedging, itu jual dulu sekarang belinya di masa depan. Walaupun itu nggak masuk akal, tapi itulah kejadiannya. Itulah hedging. Jadi si para investment banker di New York itu banyak yang berusaha mengambil keuntungan dari penderitaan orang. Jadi dia ngeliat nih ada perusahaan udah mau tutup, udah mau bangkrut. Kita hajar lebih lanjut supaya kita bisa dapat untung dan dia matinya lebih cepat. Namanya perusahaan adalah GameStop yang mau dihajar sama mereka. Jadi dia mau hedging, mereka hedging. Buru-buru bareng-bareng dengan cara apa? Jual sekarang, beli di masa depan. Ya kan? Hedging kan? Jual sekarang nilainya 500, beli di masa depan dengan harapan nanti turun karena kan dihajar udah bareng-bareng gitu kan, harganya pasti jadi turun. Karena dijual sekarang kan hukum ekonomi demand supply gitu kan. Kalau banyak yang jual ternyata harganya jadi turun. Dengan harapan jual sekarang di masa depan harganya jadi 100, dia belinya 100. Jadi dia jual 500, beli 100, untungnya 400. Tapi apa yang terjadi? Ini diketahui oleh para hedging fund yang kecil-kecilan, yang retailer, yang mereka adalah orang yang sudah cukup punya duit, cukup berposisi walaupun bukan investment banker, dan mereka nggak rela. Karena apa? GameStop itu adalah tempat mereka beli game waktu mereka masih SMA, masih SMP, masih SD atau masih kuliah. Mereka nggak rela GameStop ini digoreng atau dihajar oleh para investment banker. Mereka bertindak lewat Robinhood, aplikasi Robinhood ini. Mereka bertindak waktu pas si investment banker itu ngejual di harga 500 untuk dengan harapan beli di masa depan di harga 100. Waktu mereka jual sekarang di harga 500, itu diborong habis-habisan oleh para investor retail ini. Diborong sampai akhirnya harganya bukannya turun, jadi naik jadi 1.500. Jadi tadinya investment banker pengen untung 400, malah jadinya rugi 1.000. Yang untung akhirnya siapa? Para investor retail ini. Jadi ini kasusnya gede banget, heboh banget sampai akhirnya pemerintah Amerika ini serba salah. Mau ditolong apa enggak? Karena investment banker adalah perusahaan gede-gede yang punya lobby ke pemerintah. Tapi yang retail ini adalah rakyat biasa yang jumlahnya jauh lebih banyak. Akhirnya gimana? Akhirnya investment banker yang rugi habis-habisan ini di bail out oleh pemerintah. Itu yang akhirnya memicu friksi yang jauh lebih besar lagi. Istilahnya apa? Investment bankernya udah salah, udah niatnya mau ngegoreng, mau ngancurin si GameStop, tapi begitu mereka kalah, mereka nggak mau terima, malah merengek minta duit lagi ke pemerintah, dan sama pemerintah dikasih pula. Itu yang membuat masyarakat saat itu benci banget dengan investment bankernya dan pemerintah. Itulah. Oke, itu adalah kasus dari kenapa si Robinhood ini ngetop banget waktu itu. Dan ini adalah satu jenis disruptor di bidang investasi. Karena apa?
Dari kasus ini, dari kejadian ini, mata dunia terbuka. Dulu nggak ada yang berani bisa ngelawan investment banker. Sekarang terbukti si investor yang ecek-ecek, yang kecil-kecil, mereka bergabung itu bisa ngalahin si investment banker yang gede banget. Kalau kalian sering nonton film, kalau eh, oh si Anu siapa banker yang rumahnya gede, punya penthouse, punya mansion, itu yang digambarkan adalah investment banker yang emang duitnya selalu gede. Tapi ya itu, duitnya lebih sering didapat dari penderitaan orang lain. Tapi intinya bukan itu. Intinya cuman investment banker yang dulu nggak bisa disentuh, orang takut, ternyata bisa dikalahkan dengan aplikasi Robinhood. Dan aplikasinya nggak cuma ini, aplikasinya ini biasa. Tapi membuka mata orang. Kita bisa bersatu lewat apa? Lewat aplikasi. Mungkin karena sesudah Robinhood banyak aplikasi yang lain. Nggak cuma Robinhood. Ini cuma triggernya, pembukanya, disruptnya. Gitu. Oke. Sekarang kita lihat, nah ini yang saya bilang kita nggak akan bahas. Karena apa? Di dunia sana, di luar itu udah banyak banget neobank. Dan namanya tuh aneh-aneh, lucu-lucu gitu. Ada Chime, ada Revolut, ada Metrobank, ada Monzo, ada Tandem, ada Atombank, ada N26. Banyak, tapi saya nggak akan bahas ini karena percuma di kita juga nggak ada. Kita nggak bisa mengappreciate seberapa hebohnya mereka. Jadi saya kasih gambaran gini, kalau kalian misalkan punya rekening di mana? BRI, BNI, BCA, Mandiri. Oh, Mandiri cabang mana? Oh, cabang Anu. Oh, ATM-nya di mana? Ini sini. Kalau neobank itu nggak ada kayak gitu-gituan. Orang nggak akan kepikiran tahu kantornya di mana. Contoh yang paling gampang apa? Gojek. Kalian misalnya yang pakai GoPay, pakai GoFood, pakai apalah, GoSend gitu ya. Kalian yang selalu pakai itu, pernah nggak sih mikir waktu pakai layanannya Gojek itu, pernah nggak sih mikir ini kantornya di mana ya? Nggak penting juga gitu kan? Buat apa? Nggak perlu. Selama dia layanannya masih jalan udah beres ya kan? Sama halnya dengan si neobank ini. Nggak penting gitu dia mau kantornya sekecil apa, segede apa, selama aplikasinya bagus, cepat dan murah dan instan, never mind gitu loh. Nggak perlu dipikirin gitu dia mau kantornya gede, mau kantornya di mana. Ya itu tadi saya bilang contohnya. Orang yang sering pakai GoFood misalnya, yang tiap hari nge-GoFood kalau makan di kantor. Nggak pernah gitu kan dia kepikiran, ini kantornya di mana ya? Nggak penting gitu. Yang penting itu adalah ini restoran yang gue mau pesen di mana ya? Dekat sini nggak? Biar ongkirnya nggak mahal ya kan? Gitu. Neobank. Yang berikutnya apa? Nah, ini mungkin yang udah mendekati terakhir ya. Asuransi kesehatan. Tapi ini juga kenapa dibilang disrupsi Oscar sama Zenefit? Karena apa? Karena kalau zaman dulu sama seperti orang yang tadi mau ngasih pinjaman si Cabbage atau Sovai atau yang lain gitu ya. Dia juga kalau asuransi zaman dulu itu kan harus interview. Jadi bapak ngerokok nggak? Bapak sering olahraga apa nggak? Bapak gini apa nggak? Itu kan orang bisa bohong kan? Ini dia nggak. Bapak nggak perlu, kita akan cari tahu lewat apa? Lewat jejak digitalnya Bapak. Lewat aktivitas Bapak di sosial media. Kalau misalnya Bapak pakai Fitbit, oke, coba lihat. Nanti kita akan lihat di websitenya si Nike atau siapa gitu loh. Jadi nanti premi asuransi akan tergantung dari seberapa sehatnya kita, tapi itu dilihat dari aktivitas kita langsung lewat Internet of Things gitu. Jadi udah nggak perlu lagi interview-interview. Itulah yang dilakukan oleh si Oscar sama si Zenefits ini. Dan kalau kalian, kalau di Indonesia ada nggak Pak? Belum ada. Halo dokter gimana Pak? Halo dokter, itu belum sampai ke asuransi kesehatan. Karena apa? Karena di Indonesia itu kita masih sama si OJK masih dibatasin si InsurTech ini namanya ya. Jadi apa istilah ya, biar kerennya gitulah ya, biar kelihatannya kayak kita pernah belajar gitu ya. InsurTech, Insurance Technology, itu dibagi oleh si OJK menjadi 3, yaitu apa? Yang namanya agregator atau marketplace. Jadi dia cuma ngumpulin produk asuransi, dikumpulin di satu platform dia, jadi biar orang bisa beli. Contohnya apa? Tokopedia gitu kan, Bukalapak atau apa kan ada situ. Yang berikutnya apa? Jadi dia sebagai brokers atau agent. Nah kalau ini mungkin agak jarang kita lihat kalau kalian nggak bergerak di industri yang bersangkutan. Jadi broker atau agent itu biasanya banyak orang yang
ke bekas kerja dari bank atau asuransi, dia bikin broker atau agent sendiri, dia rekrut para marketing untuk jualan asuransi. Jadi ini intermediaries ini biasanya memang bisnisnya nggak kelihatan di internet gitu loh, nggak kelihatan di dunia, tapi dia emang langsung, karena dia langsung kurang lebih ya tanda kutip bahasanya kayak door to door salesman gitu, langsung menjajakan kayak kalian misalnya di mall-mall zaman dulu ya sebelum pandemi, oh ditawarin kartu kredit, tawarin apa, kurang lebih kayak gitu. Yang ketiga itu apa sih? Full stack insurtech. Jadi istilahnya, misalnya tadi contohnya yang nomor satu apa? Tokopedia. Misalnya, Tokopedia dia udah jualan dan dia juga udah jadi broker atau agent. Dia akan memenuhi syarat menjadi full stack insurtech seperti yang dikatakan oleh si OJK ini. Oke, itu tadi untuk masalah terakhir tadi kan, si health insurance. Sekarang ini sudah habis. Seperti biasa, saya buka sesi tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya absen. Ini tadi apa? Mohon maaf ke awal-awal agak jelek ya, tapi seperti biasa. eh Kalau record yang saya lakukan lokal dari ini itu nggak masalah. Jadi nanti kalau kalian dengerin audionya itu nggak jelek, nggak patah-patah, ataupun kalian nanti lihat videonya di YouTube itu nggak patah-patah, masih tetap bagus. Jadi mohon maaf aja tadi itu cuman pas live ya, waktu live-nya di sini itu yang agak-agak ininya. Tapi kalau pas itunya enggak. Oke, si Ivana Puspita. Hmm, hmm, oke. Ada pertanyaan atau ada yang belum jelas atau itu tadi saya sudah absen. Oh iya, itu lagi saya ingatkan sekali lagi tugas ya. Karena em, kan yang saya bilang waktu itu bahwa saya cuma sampai di pertemuan ketujuh sama UTS. Jadi nanti sesudah saya adalah Pak Zulkifli. Dan saya tipenya itu kalau udah ngasih tugas ya udah gitu. Ada deadline-nya misalnya Kamis depan. Ya udah kalau misalnya lewat saya nggak bisa, nggak mau ngasih tugas susulan atau apa gitu. Karena bagi saya pertama tugasnya nggak susah, kedua deadline-nya cukup panjang, dan ketiga saya kasih reminder beberapa kali gitu. Jadi kalau misalnya nanti wah kelewat atau lupa ya udah gitu nggak apa-apa. Tapi nilainya nggak ada, gitu aja sih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tapi seperti biasa yang saya bilang, kalau misalnya wah baru keinget nanti atau apa, bisa lewat fitur diskusi di e-kampus. Oke, ini pas sudah azan, kita sudahi saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.